Saudaraku melihat firman Tuhan, temanya Who is God? Who is Jesus? Actually, temanya. Jadi saudaraku, kita akan lihat dulu dalam yaitu Hosea pasal 4 ayat 6. Coba kita lihat saudaraku. Apakah semua manusia yang ada di muka bumi ini, di kolong langit ini, semua mengenal Tuhan atau tidak? Apakah semua manusia yang ada di kolong langit ini semua mengerti, mengenal tentang Yesus atau tidak? Coba saudaraku, kalau mereka mengenal bagaimana? Kalau mereka tidak mengenal bagaimana? Coba saudaraku, Mr. Deb, please read Hosea 4 ayat 6, Pak, tolong. Yes, my people are destroyed for lack of knowledge because you have rejected knowledge. I will reject you from serving as my priest. Since you have forgotten the law of your God, I will also forget your sons. Thank you. Saudaraku, dikatakan di dalam Hosea 4 ayat 6 bahasa Indonesia ya, umatku binasa, destroyed. Ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengajaran itu, maka aku akan menolak engkau menjadi umatku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku akan melupakan engkau. Saudara, ini firman Tuhan. Jadi di sini ada dua saudaraku perkataan, satu knowledge, yang kedua introduksi. Jadi pengetahuan dan perkenalan, saudaraku. Di mana saudaraku kita akan membaca siapakah Tuhan itu dan siapakah Yesus itu, saudaraku. Karena ada perkataan begini, ya. Karena tak sayang, karena nggak sayang, karena nggak kenal, karena nggak sayang, nggak kenal, ya. Karena nggak kenal, tidak sayang. Nah sekarang perkataannya gini, sudah kenal, nggak sayang. Itu loh. Kalau tadi karena nggak kenal, nggak sayang. Sudah kenal, nggak sayang. Karena apa? Karena memang dia jahat, nggak sayang dia. Sudah kenal. Tidak kenal, setelah udah kenal, nggak sayang. Karena apa? Karena kemungkinan besar nggak peduli dia, walaupun sudah kenal. Ya, enggak terusnya. Ada orang sudah kenal, tapi nggak sayang. Kenapa lagi? Karena kemalasannya. Untuk apa bagiku itu? Sama dengan don't care tadi. Don't care dia. Walaupun kenal sama Tuhan, saudaraku, dia nggak peduli. Apa artinya Tuhan bagi saya? Mungkin seperti itu saudaraku yang ada di luar sana. Jadi tidak kenal, tidak sayang. Oke lah, bisa dimaklumi kalau tidak kenal. Saudara tidak kenal saya pada zaman waktu yang lalu, ya, karena nggak kenal, nggak tahu tentang siapa lagi orang Batak, siapa orang Batak ini. Nggak kenal, nggak sayang, saudara. Tapi saudaraku, kita mengenal seseorang, saudaraku, yang seperti presiden, kita kenal. Tapi saudaraku, dia nggak kenal kita. Ya sama-sama dia nggak sayang kita, kita juga sayang dia. Ngapain sama-sama saudaraku? Tapi menjadi masalah ini, sudah kenal, tidak sayang. Nah, ini alasannya. Kenapa? Karena nggak peduli, saudaraku. Nggak ada gunanya, karena memang dia jahat. Pikirnya nggak ada gunanya, saudaraku. Makanya katakan di sini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, mengenal Yesus. Nah, saudara, kita akan lihat firman Tuhan di sini nanti, ya, bagaimana tanggapan manusia yang ada di kolong langit ini, tanggapan agamawan yang ada di kolong langit ini tentang siapa Tuhan yang sebenarnya, tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Apakah mereka mengerti atau tidak, saudara? Ini yang kita saudara akan lihat, saudara penisi Tuhan. Nah, ayat lagi, kita akan buka lagi, saudaraku. Sebelum kita lanjut ini, kita akan lihat dulu di dalam, yaitu kita baca saja di dalam Matius, tolong Pak Isa bacakan Matius 16. Matius 16. Apa Mr. Ray bisa juga baca, nggak apa-apa. Matius 16, bahasa Inggrisnya aja dulu. 16, 13 sampai 16. Matius 16, 13 sampai 16. When Jesus came to the reign of Caesarea Philippi, he asked his disciples, Who do people say that the Son of the Man is? Ya. And they said, some say John the Baptist, Yeah. others Elijah, Ya. still others Jeremiah, Yeah. or one of the prophets. Ya, 15. But he asked them, Who do you say that I am? Simon Peter answered, You are the Messiah, Yeah. the Son of the living God. Ya, saudaraku. Ya, ini pengakuan
daripada yaitu murid-murid Yesus. Sebenarnya siapa Tuhan itu? Who is God? Who is Jesus? Bukan bisa terangkan? Mr. O bisa terangkan, sudah berapa tahun jadi Kristen, Pak? Bisa terangkan? Susru bisa terangkan? Siapakah Tuhan itu sebenarnya? Ya, Mike bisa terangkan siapa Tuhan itu? Nggak tahu atau nggak bisa terangkan. Saudaraku, Tuhan tidak menyebut siapapun namanya dalam Alkitab. Cuma kita tahu, saudaraku, waktu Musa bertanya kepada yaitu Tuhan waktu dia menyelamatkan orang Israel di Mesir, saudaraku, ditanyai sama Musa siapakah nama Tuhan itu, Tuhan tidak pernah mengatakan namanya yang sebenarnya kepada manusia, baik kepada malaikat. Dia sendiri pun, saudaraku, tidak tahu, dia hanya sebut Bapaknya. Kalau saudara baca, nggak usah dibaca, kita cuma dengar aja. Di dalamnya itu firman Tuhan, yaitu dalamnya itu Keluaran 3, 13 sampai 15, saudaraku. Tuhan hanya mengatakan kepada yaitu Musa bahwa aku adalah aku. Dikatakan, lalu tanya, waktu ditanya Musa namanya Tuhan itu, siapa namamu Tuhan? Dia tidak mengatakan aku nama aku ini, enggak saudaraku. Bukan seperti saya, siapa namamu pengkhotbah? Saya namanya Donald Panjaitan, lahir di Kabanjahe di Sumatera. Tuhan tidak seperti itu. Hanya dikatakan oleh Tuhan, aku adalah aku, I am is I am. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan Hayah, Asr Hayah bahasa Ibrani. Jadi Tuhan tidak mengatakan namanya kepada yaitu orang Israel atau Musa. Hayah, Asr Hayah, Tuhannya yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah saya, itulah nama saya selama-lamanya, kata Tuhan kepada saudaraku, kepada yaitu Musa pada waktu itu. Nah, kalau orang Kristen membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, tahu ini saudaraku. Tetapi kalau mereka tidak baca Alkitab, mereka tidak tahu ini. Walaupun dia saudaraku guru sekolah minggu, kalau tidak baca Alkitab ini, saudaraku, dia tidak akan tahu ini, saudaraku. Dari mana kita tahu Tuhan itu, saudaraku, sebenarnya? Dari mana Tuhan itu? Dari mana wujudnya Tuhan ini, saudaraku? Kalau menurut saudaraku firman Tuhan, yaitu Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Di dalam yaitu Yohanes 4:24, bahwa Allah itu adalah roh. Ya, dari kebenaran kita menyembah dia dalam roh kebenaran. Jadi Tuhan itu, saudaraku, bukan wujud seperti manusia. Dia roh dan firman. Saudaraku, itulah Tuhan itu. Bagaimana dengan Yesus, saudaraku? Yesus ini ada penjemahan, saudaraku. Tuhan yang roh itu menjemah dan manusia. Itulah Yesus, itulah yang berkata-kata, saudaraku. Itulah yang kita, saudaraku, percayai, dan saudaraku itu juru selamat kita. Nah, kita akan masuk, saudaraku, dalam Matius 16 ini. Pada suatu saat setelah Yesus tiba di sebuah kota yang bernama Kaisarea Filipi, dia bertanya kepada 12 muridnya pada waktu itu, termasuk saudaraku siapa muridnya yang jahat itu, si Yudas Iskariot, masih komplit pada waktu itu. Dia bertanya kepada muridnya semua, saudaraku, pada waktu itu, sebuah tempat. Dia katakan ayat 13, kata orang, dia mau mencari, saudaraku, yaitu apa kata orang tentang Yesus ini, siapakah dia? Nah, ini, saudaraku, seperti survei gitu loh. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut sekalian, apa kata orang tentang aku? Siapa aku ini kata orang? Seperti saudara, seperti itu. Jadi murid-muridnya, saudaraku, ya Yesus pengen tahu apa kata orang tentang Yesus ini di luar sana. Siapakah dia sebenarnya? Jadi Yesus mau tahu apa kata orang. Karena saudaraku, Yesus itu tidak gabung kepada banyak orang. Tapi murid-muridnya, saudaraku, mungkin tahu apa kata orang tentang Yesus di luar sana. Nah, itu yang saudaraku, yang Tuhan Yesus mau tahu. Nah, 14, jawab murid-muridnya, saudaraku, ada yang mengatakan siapa? Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan Elia, dan ada yang mengatakan seorang di antara nabi, begitu loh. Nah, murid-muridnya berkata seperti itu, saudaraku. Tentu saudaraku salah semua. Tuhan Yesus itu bukan saudaraku, bukan Yohanes Pembaptis, bukan Yeremia, bukan saudaraku Elia, saudaraku. Terus siapa Yesus itu, saudaraku? Siapa Yesus itu, saudaraku? Ayat 15, lalu Yesus tanya murid-muridnya, menurut kamu,
Menurut kamu selain jemaat, selain Christian Church, saudaraku, Tuhan juga pengen tahu dari kita semua, ya. Siapa Yesus menurut saudara? Yesus itu menurut saudara siapa? Karena saudaraku, banyak orang dunia mengatakan berlain-lainan, saudaraku, mengenai tentang Yesus. Apa katamu, jemaat saudara, tentang Yesus ini, saudaraku? Siapakah dia? Siapakah Yesus itu? Bu Melanti mengatakan siapa Yesus itu, Bu? Siapa Yesus itu? Saudara datang jadi Kristen, Bu? Hah? Apa katanya? Yesus Tuhan. Cuma Yesus Tuhan gitu ya? Yesus Tuhan, oke. Yesus Tuhan. Tuhan itu bukan God, Tuhan itu guru, teacher. Jadi Yesus itu bukan, dia Tuhan dia, tapi bukan God gitu. Dia Tuhan, teacher, master. Jadi kalau salah, oh Tuhan orang Kristen Yesus. Tuhan itu adalah guru artinya, saudara. Bukan Tuhan, maksudnya Tuhan God gitu. Jadi saudaraku, si Tuhan, murid-murid saudaraku ditanya oleh Yesus. Ternyata saudaraku, waktu itu saudaraku, waktu ditanya saudaraku murid-murid oleh Yesus, ternyata ada yang saudaraku yang mengatakan langsung. Murid 12 ini tidak langsung berkata, saudaraku. Tetapi ada saudaraku yang mengatakan bahwa saudaraku, ada yang mengatakan, yaitu Yohanes, Simon Petrus yang spontan mengatakan, bukan murid semua. Dia mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata yaitu Simon Petrus pada waktu itu. Dari mana saudaraku Simon Petrus tahu tentang saudaraku Yesus ini? Saudaraku, Simon Petrus ini atau Petrus begitu ya, dia adalah chief daripada apostol. Ya pada waktu itu dia adalah ketua daripada para rasul, saudaraku. Di sini nggak ada Muhammad, saudaraku, ditunjuk ya. Nggak ada di sini Muhammad, nggak termasuk Muhammad di sini, nggak termasuk nabi-nabinya. Banyak nabi saudaraku pada zaman dulu, tapi banyak nabi palsu, banyak nabi yang saudaraku yang ori. Tapi banyak pada waktu itu Tuhan Yesus mengatakan banyak nabi palsu, banyak rasul palsu. Jadi nggak termasuk saudaraku siapa sini, siapa Muhammad, saudaraku. Jadi si Simon Petrus ini sudah berapa lama bersama Yesus, dan dia saudaraku rasul yang pertama dipilih oleh Yesus, dan dia adalah kepala saudaraku rasul pada waktu itu. Dia chiefnya di kepalanya, saudara. Kepala daripada rasul-rasul pada waktu itu, saudara. Angka besarnya soalnya titelnya daripada Simon Petrus ini. Dia berkata, saudaraku, you are the Christ, the Son of the living God. Dia katakan seperti itu. Dari mana dia tahu, saudaraku? Nanti kita lihat, saudaraku. Kita lihat nanti, saudaraku. Kita akan lihat dulu bahasa Yunani daripada apa yang dikatakan oleh yaitu Simon Petrus ini. Dia katakan, you are the Christ. Christ artinya, saudaraku, yang diurapi atau Mesias atau Mesaya, ya, living God. Living di sini, saudaraku, jauh, ya, yang hidup selama-lamanya. Dan saudaraku, bahasa Yunaninya Tuhan yang hidup, ya. Tuhan di sini, saudaraku, bahasa Yunaninya suka tahu yaitu Theos, ya. Theos bahasa Yunaninya Tuhan itu, bahasa Yunaninya Tuhan itu Theos. Artinya, saudaraku, Yesus yang diurapi sebagai juru selamat, anak Allah atau anak Bapa yang hidup. Inilah arti daripada, saudaraku, bahwa engkau adalah Yesus Mesias, anak Allah yang hidup. Saudaraku, ini artinya, saudaraku, yang dikatakan oleh yaitu Simon Petrus itu. Jadi Yesus itu adalah anak Allah yang turun dari Allah. Sekali lagi saya katakan bahwa Yesus itu bukan punya bapak, punya anak, punya mama, enggak. Bahwa Tuhan itu bukan kawin, bukan, saudaraku. Harus ngerti, saudaraku. Harus pegang teguh itu, saudaraku. Bahwa Tuhan orang Kristen itu bukan kawin mengawinkan. Harus tahu ngerti, saudaraku. Jangan sampai saudara dibohongi, dilecehkan orang di luar sana. Tuhan tidak pernah, saudaraku, kawin suami istri atau beranak, enggak. Cuma dia dari Roh Kudus. Yesus ini dari Roh Kudus, ya. Dia adalah firman yang hidup, saudaraku. Jadi Yesus ini adalah Yesus yang diurapi sebagai juru selamat, anak Allah, anak Bapa yang hidup. Itu adalah Yesus. Kalau saudara mau tahu, menurutmu siapakah, saudaraku, Yesus itu? Siapakah Yesus yang sebenarnya yang disembah oleh orang Kristen? Siapakah Yesus sebenarnya yang diagung-agungkan oleh orang Kristen, saudaraku? Pertanyaannya, jawabnya, saudaraku, beragam. Kalau ditanya misalnya, ya, Presiden Cina Xi Jinping, siapakah Yesus? Saya tidak tahu Xi Jinping pernah dengar nama Yesus enggak? Bisa pernah dengar, tapi bisa nggak pernah dengar.
Dia nggak tahu. Bocah tahu lah. Apa namanya dia nanti? Bocah tahu lah. Bahasa Mandarin itu bahasa apa itu? Saya nggak tahu lah. Bocah tahu. Mungkin saudaraku Kim Jong Un, presidennya saudara Korea Utara. Siapa yang bisa Korea di sini? Lu bisa Korea? Apa? Bola. Bola itu nggak tahu. Oh, bola banyak nggak tahu. Kalau ditanya saudaraku Kim Jong Un, nah kalau ditanya lagi Putin, saya bisa bahasa Rusia di sini. Can you speak Russia? Saudara? Kalau ditanya Putin, Vladimir Putin, presidennya Rusia, siapa itu Yesus Kristus? Itu logatnya kan gitu mereka kan, logatnya Rusia itu. Siapa itu? Itu Yesus. Ya, orang Kristen itu sembah-sembah itu yang tersorry itu siapa? Siapa? Di mana mungkin bisa bahasa Rusia? Ya? Enggak juga. Saudara. Lagi kalau ditanya lagi Asad, presidennya Syria. Oh, ini bahasa Arab ya. Rumi bisa bahasa Arab kan Rumi? Siapa itu presiden apa itu? Yaitu Yesus. Saudara mungkin berkata berlainan, saya tidak tahu. Saya tidak tahu dan saya tidak tahu. Memang tidak tahu. Memang tidak tahu. Sedangkan saudara sudah membaca kitab aja kadang-kadang nggak tahu. Apalagi tidak mengerti Alkitab. Apalagi nggak mau tahu. Saudara. Jadi saudaraku mungkin saudaraku mereka tidak akan bisa menjawabnya. Saudaraku, ya mereka tidak akan bisa menjawabnya. Mungkin kalau ditanya agamawan, kalau ditanya agama Islam, siapa Yesus itu? Bagaimana mereka menjawab? Dia bilang nabi biasa, nggak ada lebihnya. Kalau tanya orang Yahudi, Jus, siapa Yesus itu? Oh, orang Yahudi aja nggak percaya Yesus, nggak percaya. Mereka benci sampai sekarang saudara Yesus orang Yahudi ini. Sampai sekarang tuh saya pernah ke Israel, mereka nggak mau tahu tentang Yesus. Orang Yahudi, walaupun Yahudi. Kayak banyak di sana apa gereja itu. Mereka berkata nabi biasa. Mungkin orang biasa lebih apa lagi, lebih apa saudara, lebih spontan lagi mereka berkata. Kalau ditanya agama Buddha, agama Shinto, agama Kungfu dan semua saudara, Kongfucu saudara. Mereka mungkin berkata, I don't know, saya tidak tahu lah. Bocah tahu lah, saudara. Mereka nggak tahu. Saudara di situ. Mereka banyak yang nggak tahu. Sehingga saudaraku nama Yesus atau Yesus dan God yang sebenarnya ini saudaraku terlupakan selama-lamanya. Karena banyak dunia yang nggak tahu. Mereka hanya tahu Tuhan yang mereka sembah itu. Namun Tuhan sebenarnya siapa? Gitu loh. Kok banyak Tuhan ini? Tuhan ini. Loh, kok Tuhan ini banyak sekali Tuhan ini, saudaraku. Yang Tuhan yang original yang mana? Ini yang kita perlu ketahui, saudaraku. Dan ini yang kita imani, saudaraku. Itu yang kita imani. Dan siapa Yesus ini? Yang sebenarnya, saudaraku. Ini pasti harus kita tahu. Ini yang kita harus tahu, saudaraku. Orang dunia, orang agamawan, saudaraku, mereka jelas tidak tahu. Hanya orang-orang, saudaraku, yang membaca firman Tuhan, yang hidupnya dekat sama Tuhan, yang hidupnya dalam doa, yang hidupnya selalu dekat, saudaraku, pada firman Tuhan. Itu yang mengerti, itu yang mengetahui, saudaraku. Itu yang knowledge, saudaraku, tentang yaitu God Almighty. Ini dikatakan God Almighty. Petrus, saudaraku, mengerti, saudaraku. Dia dekat dengan Tuhan. Ya, dia dekat dengan Tuhan sehingga dikatakan bahwa engkaulah Yesus, Mesaya, anak Allah yang hidup. Yang lain-lain saudaraku menjawab, yang lain-lain rasul-rasul yang lain nggak menjawab. Hanya Petrus yang spontan. Walaupun satu saat saudaraku Yesus siapa? Saya itu Petrus menyangkal, tapi dia sebenarnya tahu, saudara. Pada waktu itu, cuma Yesus ini siapa namanya? Simon Petrus ini orangnya, saudaraku, kadang-kadang apa namanya itu semangat, tapi kadang-kadang loyo gitu loh. Modelnya si Petrus ini, saudara Bapak Petrus ini. Tapi sebenarnya dia tahu. Terus, siapakah Tuhan itu? Siapakah Yesus ini, saudara? Nah, coba kita lihat saudaraku lagi firman Tuhan, gak usah dibaca, semua saya terangkan aja. Coba kita lihat dan baca saudaraku, siapakah saudaraku sebenarnya Yesus ini? Kalau Tuhan saudaraku sudah katakan tadi bahwa dia adalah tidak memperkenalkan dirinya dia, saudaraku. Ya, tidak introducing dia, tapi dia katakan aku adalah aku. I am is I am, Hayah Esher Ayah. Kita tak tahu namanya. Dan dia tak perkenalan namanya, saudaraku. Dia terlalu kecil, saudara. Saya katakan sering, saudara. Terlalu kecil God Almighty itu memperkenalkan namanya kepada kita. Saudara, kenapa? Karena kita ini adalah manusia yang paling hina di bawah. Apa?
Siapa yang manusia yang terhormat? Nggak ada, saudara. Semua di bawah kaki Tuhan. Jadi terlalu kecil God Almighty itu memperkenalkan namanya yang dasar itu kepada kita. Sangat kecil. Nabi-nabi, rasul-rasul dia tidak memperkenalkan. Nabi-nabi rasul pada zaman dulu nggak perkenalkan. Apalagi kita. Apa sih kau ini? Apakah kita ini, saudaraku, yang terbuat dari tanah memperkenalkan namanya dia kepada kita? Oh enggak, saudara, tidak akan. Dan kalau diperkenalkan namanya kepada kita, banyak manusia yang melecehkan nama Tuhan, kan? Banyak enggak? Manusia banyak mengecilkan nama Yesus. Kalau nama Tuhan diperkenalkan, semungkin besar juga manusia melecehkan nama God Almighty, saudara. Nah, saudaraku, yang pertama, saudaraku, malaikat berkata bahwa siapakah Yesus itu? Malaikat berkata bahwa Yesus itulah yang pertama juru selamat. Dia Mesaya. Tadi sudah kita baca. Mesaya. Dia adalah juru selamat. Gak ada juru selamat di muka bumi ini, di kolong langit, di atas tanah. Gak ada juru selamat yang lain yang bisa saudara menyelamatkan manusia selain daripada Yesus. Karena apa? Yesus ini adalah orang kudus, tidak pernah melakukan dosa dan tidak pernah berdosa dan tidak pernah jatuh dalam dosa. Hanya yang tidak berdosa lah yang bisa menyelamatkan yang berdosa. Amin, saudaraku. Hanya yang tidak berdosa lah, hanya yang kuduslah dia. Sedangkan Nabi, Rasul dan manusia-manusia sudah berdosa. Jadi dia menurut Matius 1, 18-21 kalau sudah baca, saudaraku, Yesus ini adalah Mesaya. Kata siapa? Kata malaikat, kata angel. Saudaraku, waktu datang dari surga untuk menyatakan kepada yaitu Maria dan Yesus bahwa Yesus itu adalah dari Tuhan. Yesus sama menyelamatkan umatnya. Yang pertama, saudaraku, inilah Yesus. Supaya saudara tahu. Saudara, yang kedua, Yesus, Yohanes Pembaptis berkata bahwa Yesus ini adalah pembaptis Roh Kudus dan pembaptis dengan api. Saudara, ini Yesus. Nggak ada manusia yang bisa membaptis Roh Kudus. Ya, membaptis Roh Kudus, nggak ada itu. Pendeta hanya bisa menduakan, tapi membaptis tidak bisa. Kan asal Roh Kudus itu dari Tuhan Yesus. Dia membaptis Roh Kudus dan dengan api. Yesus bisa. Itu yang kedua, saudara. Di dalamnya itu Matius 13. Yang ketiga, Yesus berkata, dirinya berkata bahwa segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara dengar. Dirinya berkata, Yesus berkata bahwa semua kuasa, power, authority, ya, di surga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Berarti Yesus itu penguasa. Penguasa dia. Siapa penguasa di muka bumi ini? Gak ada saudara penguasa yang bisa memindah-pindahkan orang dari neraka ke surga, dari surga ke neraka. Yesus bisa pindahkan, bisa mengampuni dosa. Gak ada manusia, termasuk siapapun dia. Saudara, gak ada yang bisa. Karena Yesus adalah penguasa, dia bisa. Dia mengatakan bahwa dialah yang diberikan kuasa itu daripada surga, dari Bapa. Untuk Yesus diberikan kuasa itu. Jadi semua kuasa itu, semua power itu bukan untuk Lucifer, tapi untuk Yesus semua power itu. Lucifer tidak bisa mengampuni dosa. Lucifer, chipnya iblis, chipnya setan, tidak bisa memindahkan orang dari neraka ke surga, dari surga ke neraka. Yesus bisa. Jadi Yesus itu, saudaraku, adalah penguasa, chip dari segala chip, saudaraku. Ya, nah ini saudaraku, itulah Yesus itu kuasanya sangat dahsyat. Juga Yesus, saudaraku, diserahi tugas sepenuhnya untuk menghakimi. Saudara, untuk menghakimi semua manusia yang ada di kolong langit, dari lahir sampai nanti suatu saat nanti, saudaraku, hakimnya itu sudah diserahkan Bapa kepada Yesus. Jesus is judge. Dia adalah judge, saudaraku. Judge yang tunggal. Nah ini orang nggak tahu, saudaraku. Banyak orang nggak tahu, saudaraku. Dia adalah hakim, saudaraku, yang suatu saat nanti menghakimi semua kita manusia ini. Apapun agamamu, apapun saudaraku titelmu, apapun kepintaranmu, apapun saudaraku yaitu bahasamu, saudaraku, Tuhan Yesus nanti akan menghakimi semua, saudaraku, ya, semua nanti di akhir zaman ini. Ya, bagaimanapun pintarnya kita, bagaimanapun tololnya kita, bagaimanapun banyaknya harta kita, saudaraku, bagaimana miskinnya kita, saudaraku, suatu saat ada penghakiman terakhir. Tuhanlah Yesuslah sebagai yaitu hakim. Kalau saudara baca Yohanes 5 19-22. Nah, saudaraku, Yesus adalah yaitu pelaksana akhir zaman. Yesus adalah pelaksana. Jadi pimpronya gitu. Yesus adalah pelaksana akhir zaman.
Dan semua pengaturan yang ada nanti, saudaraku, setelah akhir zaman, saudaraku, ada pengaturan lagi. Ada pengaturan lagi di saudaraku di atas. Bagaimana kamu bumi ini nanti penghancurannya, Tuhan Yesus sudah semua mengatur semua segalanya, saudara. Setelah semua, saudaraku, dunia ini sudah kacau balau, sudah, saudaraku, bintang-bintang katanya, saudaraku, berjatuhan, bulan bercahaya lagi, saudaraku, bumi berjatuhan. Mengerikan kalau saya membaca, saudaraku, Matius 24 itu, saudaraku, kemarin saya baca, mengerikan sekali. Nah, setelah itu datanglah Yesus. Ya, kapan sebenarnya terjadi, Pak? Alkitab tidak menulis kapan terjadi, saudaraku. Di Quran nggak ada, saudaraku. Saya membaca Al-Quran nggak ada ini. Saya membaca Quran. Ya, jadi hanya di Alkitab orang Kristen ini ada akhir zaman ini. Nah, setelah saya semua saudaraku nanti Tuhan Yesus datang. Dia saudaraku yang mengatur segala sesuatunya, saudaraku. Karena dia penguasa. Dia saudaraku yang mengatur, saudaraku, akhir zaman ini bagaimana nanti yang kita tidak tahu, saudaraku. Semua pengaturan saudaraku dia atur semua. Dia mengatur. Tuhan Yesus yang mengatur semua. Dia ada arsitek yang mengatur segala sesuatu. Oh, Rumi, kamu di sana, kau sudah tak setia pada Tuhan. Oh, Ruth, kau di sana, kau sudah melayani. Oh, Jefferson, kau di sana. Semua Tuhan Yesus yang atur. Kita tidak bisa ngatur. Kita tidak bisa minta. Oh, Tuhan, aku di sana aja, dekat angin, supaya anginnya bisa masuk. Tidak bisa. Semua diatur sama Tuhan Yesus. Saudara, semua kita ada tempat-tempat. Kalau kita tidak murtad, itu aja. Ya, kalau kita tidak mualaf, karena banyak orang mualaf saudara di bumi ini. Sekarang, kalau kita tidak mualaf, nanti tempat kita sudah diatur. Tempat kita, saudaraku, yang kita tempati sekarang mungkin, nanti kalau kita murtad, tempat ini diambil orang lain. Saudara percaya? Ya, ini, saudara, saya katakan, semua tempat sudah ada dibawakan di surga. Jadi itulah saudaraku Yesus, anak Allah yang hidup. Nah, dunia tidak mengerti, tidak tahu tentang Yesus. Makanya dunia anggap remeh, melecehkan Yesus. Saya katakan tadi, tidak kenal, tidak sayang. Sekarang sudah kenal, tidak sayang. Saudara, saya ingatkan, dunia seperti itu. Dunia gampang, mengingat gampang melupakan. Nah, ini lagi saudara yang penting. Ingat, titel Yesus itu banyak titel. Yesus itu banyak titel. Dia Nabi, dia Rasul, dia anak Allah, dia Juru Selamat, dia Guru, dia banyak sekali titel. Sedangkan manusia di muka bumi ada 4-5 titel. Dia insinyur, dia doktor, dia profesor, apa lagi? Mr. Over, berapa titelnya? 2-3, master segala macam. Berapa titelnya? Ya, banyak sekali. Doktor apa namanya itu, titelnya pendeta banyak. BTH, STH, MTH, apa lagi? MTH apa lagi? Banyak. Apalagi Tuhan Yesus. Dia master, dia guru, dia Yesus selamat, dia anak Allah. Banyak sekali. Jangan heran saudara kalau Yesus dipanggil macam-macam. Karena dia banyak titel. Banyak titelnya. Dan ini saudaraku dia datang dari atas. Dari atas itu. Bukan titel yang dibikin sendiri. Saudaraku. Kalau titel dunia bisa dibeli kan? Betul kan? Misalnya dia kata Dr. Andus berapa satu kaleng roti di sana. Nah, itu saudara. Satu kaleng roti ya? Satu kaleng. Titelnya Tuhan Yesus, saudaraku, nggak bisa dibeli. Itu titel dari atas, saudara. Jadi Tuhan Yesus ingat, saudara, banyak titelnya. Banyak titelnya. Nah, sekarang kita mau lihat, saudaraku, pernyataan. Apakah saudaraku Yesus ini dinyatakan oleh Bapaknya? Seperti yang dikatakan, saudaraku, oleh Yesus sendiri. Jadi istilahnya mengendorse. Di-endorse. Seperti aku mengendorse anak saya, ini anak saya Ruth. Itu yang dikatakan Ruth itu percaya saya, itu benar. Karena saya tahu dia anak saya. Demikian juga kalau di surga. Itu benar. Yesus itu adalah dari surga, dari saya. Saudaraku. Jadi Tuhan Yesus itu di-endorse dari surga, dari Bapaknya. Apa dikatakan? Saudaraku, mungkin sudah pernah kita baca ini, saudaraku. Kita lihat, saudaraku, apa dikatakan oleh yaitu Bapa tentang Yesus waktu dibaptis. Ini yang pertama. Coba kita baca lagi. Tolong itu apa? Lagi Matius 3, 16, 17. Baca tulisnya dulu Pak. Mr. Dad. Matius 3 ini endorse daripada Bapa atau pernyataan daripada Bapa tentang Yesus itu. Siapa ini sebenarnya? Apakah ini Yesus ini palsu? Karena banyak nama Yesus di muka bumi ini. Saudaraku, coba baca dulu. Matius 3, 16, 17. Bahasa Inggris. Matius 3, 16, 17. Nah, udah bahasa Inggris, nggak usah baca lagi, nggak usah ngomong lagi ya.
Misalnya apabila bahasa Inggris, kamu nggak usah bahasa Inggris lagi. Jadi apa yang katakan? Tolong baca dari Abra. Matius 3, 16, 17. Please. After Jesus was baptized, he went up immediately from the water. Hmm. The heavens suddenly opened for him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and coming down on him. Hmm. And there came a voice from heaven. This is my beloved He is Son. my loved I Son. take delight in him. Tolong bacakan Pak Ismail, Pak. Matius 3, 16, 17. Sudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan Ya. dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, Ya. kepadanya lah aku berkenan. Kepadanya aku berkenan. Inilah anak yang kukasih, kata Bapa di surga. Itu bisa kita. Inilah anak yang kukasihi, kata Bapa di surga. Jadi itu bukan palsu, ya. And the voice come from heaven, katakan, this is my son, whom I love, with him I am well pleased. Bahwa inilah anak yang kukasihi. Ini yang pertama. Kepadanya lah aku berkenan, kata Bapa kepada yaitu Yesus. Diperkenalkan Yesus waktu Yesus dibaptis. Ada enggak seperti itu saudaraku? Dia langit oleh nabi-nabi pada waktu zaman dulu. Dia endorse dari surga. Inilah nabi, inilah rasul yang kukasihi. Dengarlah dia. Ada enggak? Saya membaca Quran, tidak ada. Tidak ada saudaraku. Saya bukan mengatakan saudara yang tidak, tapi nggak ada saya membaca Quran tentang ini. Kan saya lihat saudaraku, ada nggak kira-kira saudaraku di endorse nggak nabi-nabi pada zaman-zaman apa ya saudara Yesus? Ada nggak yang di endorse oleh Bapa? Nggak ada. Tapi Yesus ada. Inilah anak yang kukasih. Bukan dikatakan inilah nabi yang kupilih, bukan. Inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Kata Tuhan Yesus. Ini pernyataan pengakuan Bapa, yaitu God Almighty, ya tentang Yesus. Inilah saudara. Jadi seperti saudara, kita percaya pada Bapa, kita percaya pada Yesus. Itu satu, menjadi satu. Jangan ragu lagi saudara pada Yesus. Itu yang pertama. Ada beberapa, ada yang kedua lagi. Yang kedua, Bapa mengendos, ya. Bapa mengakui dan Bapa menyatakan pernyataan yang kedua tentang Yesus ini di dalam Matius 17. Coba kita lanjut. Apa yang dikatakan Matius 17? Ada 3 juga di saudara sini. Matius 17. Kita lanjut saudaraku, Matius 17. Coba bacakan lagi standar. Matius 17 ayat yang kelima. Coba. Matius 17 ayat 5. Ya. While he was still speaking, suddenly a bright cloud covered them, and a voice from the cloud said, "This is my beloved Son. Ya. I take delight in him. Listen to him." Satu tambahan di sini, tambahannya listen to him. Ibu Melanti baca bahasa Indonesianya, Ibu Melanti. Tadi cuma dikatakan, saudaraku, iya aku kasih. Sekarang, dengarlah dia. Sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Terus, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia itu, hurufnya itu besar. D, dia. Bukan D kecil. Bukan saudaraku Nabi itu langsung. Dengarkanlah dia. Rungokelah dia. Begema dia. Saudaraku, begema. Dengarlah Yesus ini. Karena saudaraku Tuhan di atas sana, gak di atas. Sebagai wakilnya adalah Yesus. Dengarlah. Saudaraku. Yang pertama saudaraku, ini adalah yang kukasihi. Jadi Yesus itu dikasihi oleh Bapa. Kepadanya lah aku berkenan. Bapa berkenan kepada anak. Itu sudah pasti. Saudaraku, yang ketiga, dengarkanlah dia. Apakah orang Kristen melakukan Yesus? Saudaraku, pertanyaannya. Apakah orang Kristen, apakah orang di gereja itu mendengarkan Yesus atau tidak? Ada yang dengar jawabnya, ada yang dengar, ada yang tidak dengar. Ada yang peduli, ada yang tidak peduli. Amin saudaraku? Amin enggak? Kalau khotbah di gereja, ada yang dengar, oke, puji Tuhan. Tapi ada yang dengar enggak? Ada yang enggak dengar, sudah pastilah.
Jadi yang mendengarkan yang beruntung seperti Maria waktu Yesus khotbah di rumahnya, didengarkan. Dia dengarkan sampai kakaknya atau adiknya itu Marta itu, ya, sampai mengeluh, suruh dia kerja katanya, kan? Suruh dia bantu katanya. Loh, ini waktu pendengaran firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Waktu nanti ngurusi masak, ngurusi saudaraku itu cucian di belakang sana, nanti itu. Yang mendengarkan firman Tuhan adalah yang berbahagia. Dengarlah mereka, dengarlah dia, kata firman Tuhan, kata Tuhan. Dengarlah Yesus itu, saudara. Yang mendengarkan firman Tuhan, saudara adalah berbahagia dan hidupnya berbahagia. Saudaraku, yang mendengar firman Tuhan, yang tahu firman Tuhan, saudaraku, adalah yang tahu membangun, bukan merusak. Saya katakan, yang ada terjadi saudaraku di mana-mana sekarang di Amerika ini, itu mendengar firman Tuhan atau mana? Saudara, mendengar firman Tuhan atau tidak? Ya jelas, katakan aja enggak. Kalau mereka dengar firman Tuhan, tidak mungkin terjadi pengusahaan segala macam. Saudara, tidak mungkin. Tidak akan ada perampokan, penembakan segala macam di mana-mana di dunia ini. Kalau mereka dengar firman Tuhan. Soalnya kalau mendengar firman Tuhan itu adalah kasihlah sesamamu, kasihlah musuhmu. Bangun ini, bangun itu, berilah ini, berilah itu. Pokoknya semua membangun. Kalau saudara berbicara mengenai firman Tuhan, bukan menghancurkan, bukan merobohkan. Benar enggak? Benar enggak, saudara? Iya, benar enggak? Ya. Jadi orang-orang yang tidak mendengar firman Tuhan itu, yang tidak memberikan telinganya terbuka lebar-lebar buat firman Tuhan, ya hidupnya seperti itu, mengacau terus. Mengacau di mana-mana pun dia mengacau. Di rumah, saudaraku, di mana-mana dia mengacau, bikin kacau, bikin saudaraku problem di mana-mana karena nggak mendengar firman Tuhan. Saudaraku, ya, hatinya keras, hatinya nggak boleh diajak runding, hatinya tidak punya kasih, saudaraku. Nggak mau dengar firman Tuhan. Yang didengar gosip, yang didengar berita-berita yang lucu, yang segala macam, saudaraku, yang menakutkan di luar sana, itu didengar. Yang pemukulan segala macam itu didengar. Dia tirulah itu, bukan firman Tuhan, dia tiru. Dia tiru apa yang diberikan oleh temannya yang tidak benar. Saudara, itu terjadi. Firman Tuhan dikatakan, dengarlah dia. Saudaraku, saudara mau mendengar firman Tuhan? Ya, dengarlah. Jika kau mendengar firman Tuhan, kau tidak akan rugi, saudara. Kau akan beruntung mendengarkan nasihat-nasihat yang indah daripada Tuhan. Itu saudaraku benar. Nasihat yang indah itu saudaraku mahal harganya. Mahal harganya, saudaraku. Nasihat saudaraku yang jelek-jelek itu saudaraku banyak di mana-mana. Banyak, saudara. Saudara dengar aja berita-berita hoax, saudara, berita-berita di TV segala macam, berita hoax, berita dusta. Dengar aja itu banyak, saudara. Banyak sampai terus malam, saudara. Sampai terus 24 jam, saudara. Terus disiarkan itu, saudara. Saya kok memilah-milah ini nggak benar itu, saudara. Ya, sekarang saya, saudara, hamba Tuhan. Saya bisa membedakan mana yang benar. Makanya saya pembela yang benar. Ya, pembela yang benar. Gue sudah bilang kata, nah itu maju tangan apa? Maju tangan membela yang benar, kata Gus tuh. Sedangkan orang beliau berkata seperti itu, apalagi kita hamba Tuhan, anak Tuhan, membela yang benar, saudara, membela yang benar. Jangan takut juga kau sedikit, saudara, jangan takut, karena Tuhan akan membacking kau. Buat apa banyak-banyak, tapi pengecut. Buat apa? Ya. Kalau kita orang sedikit yang benar, kita akan dibela sama Tuhan. Kita akan disorong sama Tuhan. Maju terus pandang mundur. Nanti berarti saudara. Ya, persekatan seperti itu. Dengar, saudara. Hear him, dengarlah dia. Dengarlah Yesus. Dia dari surga datangnya, bukan dari dunia. Jangan dari dunia ini, saudaraku, bikin aja dengar sini keluar sini. Oh, dari dunia, nggak usah, saudaraku. Kita nggak perlu nasihat dari yaitu dunia. Kita perlu nasihat dari yaitu saudaraku, dari Tuhan Bapa kita yang di surga sana. Dialah rajanya nasihat, saudaraku. Dialah yang mengerti mana yang benar, saudara. Yang saudara yang tidak benar itu Tuhan tidak suruh kita dengar. Tapi yang benar Tuhan suruh kita untuk mendengar. Sehingga yang benar, saudaraku, mereka bahagia hidupnya. Tidak ada orang yang mendengar firman Tuhan hidupnya, saudaraku, hidupnya kacau, hidupnya saudara amburadul, hidupnya itu susah, hidupnya masa depannya suram. Gak ada, saudara. Gak ada itu, saudara. Ya, semua orang yang mendengar firman Tuhan melakukan kehendak Tuhan, saudaraku, semuanya itu akan hidupnya berbahagia. Ya, hidupnya bahagia. Bukan hanya di dunia, di surga nanti dibawa di sana Tuhan dan dia punya upah di surga. Itu kehidupan orang benar. Saya katakan, saudaraku,
kita harus mendengar Yesus namanya. Selalu kita hidup, dengar nasihat Tuhan, dengar nasihat Tuhan, dengar nasihat Yesus. Jangan dengar nasihat-nasihat dunia ini. Itu semua banyak tipu, ya, di mana-mana tipu sekarang, menakutkan, ya, menakutkan sekali sekarang kalau saya lihat. Apalagi kalau aku ini nggak ada lagi keamanan, nggak ada lagi polisi, aduh mengacau sekali. Saya jadi nggak usahain selalu kadang-kadang kalau saya ambil mobil aja ke parking itu menakutkan, nggak ada orang, dulu kan ramai. Mau pulang dari toko itu ke parkir, sepi sekali nggak ada orang, nggak ada orang, menakutkan. Dulu nggak seperti itu, menakutkan sekali, saudara. Ya, jadi kalau Tuhan nggak ada dalam hidup kita, akan menakutkan lagi. Nggak ada keamanan di muka bumi aja udah menakutkan. Apalagi saudaraku, Tuhan nggak ada. Terus siapa yang menjadi saudaraku, yang menjadi pegangan hidup kita ini siapa? Kalau di dunia ini nggak ada keamanan, saudaraku, di akhir nanti, jangan nanti nggak ada keamanan. Terus apa yang kau pegang? Apa yang saudara pegang? Keliling bergentayangan, orang jahat gentayangan di mana-mana. Siapa yang kita pegang? Tentu kita pegang Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Itu kan? Apapun kita kerjakan, Tuhan menyertai aku, Tuhan menyertai aku, Tuhan sertai aku. Jangan tinggalkan aku. Saudara. Nah kalau kita saudara mendengar Tuhan, Tuhan mau mendengar kita, men. Tidak balik. Tapi kalau kita nggak peduli sama Tuhan, dia nggak peduli sama kita. Siapa kau? Kau nggak peduli sama aku juga nggak peduli sama kamu. Betul kan? Itu kan yang sebenarnya. Jadi sebenarnya itu saudara aku, ya kita saudara aku dengar dia. Supaya dua kita dengar, amin. Dua kita dengar. Kalau kita berdoa sama dia, saudara aku. Kalau kita berdoa sama Tuhan, berarti kita peduli sama Tuhan. Berarti kita masih percaya sama dia. Kalau sudah nggak ada lagi dua dalam kehidupan orang Kristen, berarti nggak peduli lagi dia sama Tuhan lagi. Itu saudara. Tapi kalau ada penyembahan, hormat, syukur kepada Tuhan dan ada doa sapa yang dipanjatkan oleh umatnya kepada Tuhan, berarti kita masih peduli Tuhan. Berarti kita masih percaya bahwa Tuhan itu dahsyat, bahwa Tuhan itu mau memberi apa yang kita minta, saudara. Ya, saudara. Ini sebenarnya, saudara. Jadi jangan terlalu peduli apa kata orang di muka bumi ini. Dengarlah dia. Itu anak kesayangan daripada Bapa di surga. Bukan anak kesayangan daripada Donald Trump, saudaraku. Ini kesayangan daripada Bapa di surga, saudaraku. Yang adalah Tuhan dari segala Tuhan. Dengarlah dia. Saudaraku, mau dengar Tuhan? Mau dengar firman Tuhan? Ya, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Saya saudaraku, katanya sudah ke-22 kali saya baca. Ini lagi lanjut, saudaraku baca firman Tuhan. Kemarin saya sudah 30 kali, ini 21, 32. Mungkin ya tahun depan sudah 32 kali saya baca, saudaraku, tentang Tuhan ini. Ya, karena perlu. Ada yang baru, saudara. Menguatkan iman kita. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, saudaraku, yang Tuhan Yesus katakan, yang Bapak katakan, dengarlah dia. Yang dikatakan oleh saudaraku Bapak di surga, dengarlah dia. Ya ini yang kita mau dengarkan, baca dan dengarkan. Kalau Tuhan Yesus tidak akan lagi ke dunia ini, nanti akan datang dia menjemput seorang percaya. Jadi yang kita membaca itu, ya ini firmannya itu. Jadi kalau saya membaca firman ini, saudaraku, iman saya kuat. Dan saya mungkin tahu lagi, ke depan ini bagaimana, yang mana yang sudah digenapi. Ya, itu. Yang mana sudah digenapi. Yang mana yang belum. Kalau kita baca firman Tuhan ini. Tapi kalau kita tidak membaca, saudaraku, kita hanya dengar TV toh. Wah, saudaraku nggak tahu apa yang saudara yang kita pikirkan apa. Ya, saya nggak tahu. Tapi kalau kita dengarkan ini, udah di mana kita sekarang? Apa yang harus saya kerjakan? Lalu saudaraku ada komunikasi dengan Tuhan di dalam dua-dua kita. Jadi dengarlah Tuhan. Saudaraku, itulah saudaraku Tuhan yang sudah mengenalkan dirinya, dan itulah Tuhan Yesus yang sudah diberikan Bapa kepada kita. Lakukanlah apa menjadi kehendak Bapa itu yang kita sudah dengar firman-Nya. Kiranya Tuhan berkati semua. Amin.